Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan adat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang kaum muslim pendengar setia Radio DAIS ya. Bagaimana kabarnya di hari Senin kali ini 21 Februari 2022 nih. Semoga seluruh pendengar Radio DAIS ya pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Saatnya Senin nih bersama komunitas bersuara. Kali ini Eva gak sendirian di studio kaum muslim, karena kalau setiap hari Senin kita menghadirkan narasumber nih dari berbagai bidang. Nah kali ini kita bekerja sama dengan Sami Institute. Nah ini kaum muslim, di studio sudah hadir dua narasumber yang insya Allah akan menemani Anda mengupas tuntas tentang Perda nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Itu ada Mbak Helen dan Mbak Lala ya. Aslinya namanya Ardila, pengen dipanggil Lala aja. Tapi kita sapa dulu ini Mbak Helen dan Mbak Lala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Mbak Helen dan Mbak Lala di kesempatan Senin kali ini? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Luar biasa. Luar biasa juga ya, semangat pastinya ya, karena kawan-kawan kaum muslim ini mengenalkan tentang perlindungan perempuan gitu ya. Tapi sebelumnya Eva mau mengenal dulu lebih luas tentunya tentang dan juga kaum muslim ini tentang Sami Institute ya. Mbak Helen mungkin bisa menjelaskan nih, Sami Institute itu apa sih Mbak Helen dan sejak kapan berdirinya? Ya. Sami Institute itu sebuah lembaga yang berdiri sejak tahun 2018 yang kemudian kita legalkan dan sudah mendapatkan pengakuan dari Menkumham. Awalnya itu dari kegelisahan dari kawan-kawan yang melihat bahwa banyak sekali diskriminasi, kemudian pembatasan hak kelompok marginal, yang ternyata pembatasan itu membuat kawan-kawan ini bergerak untuk ayo kita bikin ruang belajar untuk kawan-kawan. Jadi Sami Institute itu kalau kita ambil dari bahasa Jawa, Sami itu artinya sama atau setara ya? Atau adil. Sedangkan institut ini adalah sebuah ruang belajar. Jadi kalau kita gabungkan Sami Institute ini ruang belajar untuk kawan-kawan, bagaimana kita bisa menyuarakan kesetaraan, keadilan, terutama untuk kelompok rentan dan marginal. Kelompok rentan dan marginal ini diantaranya ada kelompok perempuan, juga kelompok disabilitas. Oke, seperti itu. Nah, untuk Sami Institute ini sendiri sejak berdiri nggak sekarang nih banyak membantu di porsi yang menambah disabilitas atau di perempuannya, Mbak? Kita sama di perempuan, karena kita juga ada perempuan disabilitas juga kan. Jadi lebih banyak ke kelompok rentan perempuan, tapi kita lebih spesifik ke disabilitas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk perempuan secara umum. Jadi semua perempuan bisa ini ya, untuk bisa mungkin sedikit melihat Sami Institute di Instagram ada Mbak akunnya, Mbak? Ada Sami Foundation Sami atau Foundation. Sami Institute. Oke, untuk Anda kaum muslim masih gerambiang nih ya, Sami Institute apa sih? Coba buka di Sami Foundation. Ya, Sami Foundation atau Sami Institute. Oke, dan untuk Anda yang lagi nyimak juga di Facebooknya DAIS MAJT kaum muslim, karena kita lagi live juga di Facebooknya DAIS MAJT. Mbak Ilham mungkin bisa cerita nih beberapa kasus atau mungkin keluhan yang pernah diterima sama Sami Institute, lebih cenderung ke apa sih, atau mungkin salah satu kasusnya apa gitu, Mbak? Oke, saya sedikit cerita dulu tentang bidang-bidang di Sami ya. Di Sami itu kita ada 3 bidang, bidang sosial, bidang hukum, dan bidang hak asasi manusia. Di bidang sosial ini kita fokus ke pemberdayaan. Kita akan memberdayakan beberapa kelompok perempuan atau kelompok disabilitas yang saat ini kita ada 3 dampingan, dan bertambah lagi ada beberapa kelompok yang minta kita dampingi juga, lebih kepada pengorganisasian dan penyadaran akan hak-hak dasarnya. Kemudian kalau bantuan hukum, kita ada kantor hukum dan mediasinya. Ini yang sedang kita dorong. Jadi kita mengajak teman-teman yang memang memiliki kerelawanan untuk kita membantu sama-sama kelompok marginal ini yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini nanti kita akan juga merujukkan ke jejaring lembaga di
Jawa Tengah. Oke. Biasanya mereka itu yang datang itu butuh pendampingan tentang apa, Mbak? Atau mereka mungkin belum tahu alurnya atau mungkin peraturannya seperti itu. Biasanya kalau mereka ada persoalan, lebih banyak ke persoalan kekerasan. Nah, mereka akan datang, mereka akan berkonsultasi, kemudian kita akan rujukan ke lembaga yang memiliki layanan. Di sini kan negara sudah memberikan layanan perlindungan untuk perempuan korban kekerasan. Nah, kemudian kita akan rujukkan mereka ke sesuai dengan kebutuhan korban. Kekerasan yang biasanya terjadi apa nih ya kalau dalam hal-hal yang mereka sampaikan ke Sami? Yang banyak sekarang itu kekerasan seksual. Ini sudah mulai speak up kawan-kawan perempuan ini bahwa selama ini tidak disadari mereka menjadi korban kekerasan. Masih ada juga korban KDRT. Nah, kemarin kita juga mendampingi yang tentunya kan lawannya bermacam-macam. Ada lawan yang pejabat publik, ada yang aparat. Nah, ini kita bersama teman-teman jaringan untuk menggalang kebersamaan dan kekuatan bagaimana korban ini bisa mendapatkan keadilannya. Oke, seperti itu ya. Ternyata macam-macam juga ya ini. Dan yang lagi boomingnya sekarang juga di media sosial tentang kekerasan seksual nih. Kategori seperti apa sih Mbak ini, Mbak? Kekerasan seksual kalau kita lihat kan biasanya hanya pemerkosaan saja gitu kan. Kalau secara umum orang melihat, padahal banyak sekali ini kekerasan seksual. Di Sweet, di Code Kelling itu juga masuk kekerasan seksual. Bahkan yang sekarang istilah baru itu ada reference porn. Artinya publikasi belum sampai ke publikasi, memvideokan anggota tubuh pasangan. Nah, ini salah satu bentuk kekerasan seksual yang kita nggak sadar kalau ternyata itu salah satu bentuk kekerasan seksual. Jadi kalau teman-teman perempuan nih ketika diminta pasangannya untuk memvideokan itu jangan boleh, karena kita tidak tahu ke depan apakah itu digunakan dengan baik atau nantinya disalahgunakan. Oke, awalannya menarik ya untuk obrolan kali ini. Kaum muslim untuk kalian yang masih penasaran, karena pembahasan juga masih lama sampai pukul 11 nanti. Untuk kalian yang mau bergabung, sharing juga boleh. 7,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Kembali lagi ya kaum muslim, masih bersama Eva dan Mbak Ellen dan juga Mbak Lala nih, kaum muslim dari Sami Institute kaum muslim yang akan menemani Anda sampai pukul 11 nanti. Kaum muslim nih, kita membahas satu tema yang ini seberapa penting sih peran perempuan di sini, karena tema kita kali ini yang Anda ingin bergabung dengan SMS ataupun WhatsApp tentang Perda nomor 2 tahun 2021 penyelenggaraan perlindungan perempuan. Ini Mbak Lala mungkin bisa menjelaskan Mbak tentang Perda ini di nomor 2 tahun 2021. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Sebenarnya kalau dikupas tuntas mungkin 1 jam nggak akan selesai. Kurang ya Mbak ya. Makanya itu kami di sini perwakilan dari Sami Institute mungkin akan mengangkat poin-poin pentingnya saja yang para pendengar di rumah bisa tahu apa sih sebenarnya itu perlindungan perempuan yang mungkin banyak juga perempuan-perempuan itu tidak tahu. Pada Perda kali ini tentunya dijelaskan ya pada bab 2 pasal 5 itu setiap perempuan korban berhak untuk memperoleh satu informasi yang terkait perlindungan perempuan. Jadi para korban itu berhak untuk mendapatkan informasi terkait perlindungan perempuan. Kemudian yang kedua ada prosedur pelayanan korban dan perkembangan penanganan kasus. Dalam hal ini juga mungkin perempuan sebagai korban berhak untuk mendapatkan pelayanan dan juga perkembangan penanganan kasus. Jadi ketika mungkin korban perempuan takut untuk speak up, pemerintah wajib untuk menyediakan. Kemudian yang ketiga yaitu ada memberikan keterangan dan pandangan tanpa tekanan. Yang keempat, berpartisipasi dalam penanganan kasus dan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya ada memperoleh perlindungan atas kerahasiaan.
Jadi ketika ingin membagikan kisah mungkin yang sekarang banyak yang kita tahu ya, atau mungkin ingin mendapatkan perlindungan, itu juga kita wajib untuk memberikan kerahasiaan. Mungkin kan ada beberapa yang tidak mau disebutkan namanya gitu namanya, ya. tapi kisahnya juga ingin didengarkan sebagai pembelajaran untuk perempuan-perempuan lain. Kemudian setelahnya ada memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman dan kekerasan. Kemudian ada juga terbebas dari segala bentuk stereotip, stigma dan diskriminasi lainnya. Kemudian ada memperoleh pelayanan dan pemulihan yang dibutuhkan. Mungkin akan banyak perempuan-perempuan yang ketika mendapatkan perilaku yang kurang enak, menyenangkan gitu ya dari pelaku, juga pemerintah bisa memberikan rehabilitasi mungkin dengan ya salah satunya ke institut-institut yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Kemudian bisa juga diberikan masukan, saran, atau bisa juga di pencegahan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan juga memperoleh restitusi dan membentuk serta bergabung dalam organisasi. Jadi juga diizinkan untuk bergabung dalam organisasi. Selain karena sudah mengalami hal yang kurang menyenangkan, mungkin ada beberapa perempuan yang terdorong untuk memberikan semangat ke perempuan lain agar tidak terjadi hal yang sama bagi perempuan-perempuan yang lain. Kemudian dijelaskan juga tentang pencegahan kekerasan. Ini terdapat dalam pasal 7, yaitu kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan. Diskriminasi ini kepada kelompok perempuan rentan, dan kemudian dalam pasal 8 dijelaskan pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan pada bidang sebagai berikut. Jadi ada berbagai bidang ini. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan ini ada berbagai bidang. Salah satunya yaitu pendidikan. Di pendidikan ini mungkin yang lebih penting, sebenarnya semua bagian penting. Cuman saya rasa bagian pendidikan ini cukup penting karena kita bisa memberikan banyak edukasi. Edukasi bukan hanya kepada korban yang sudah mengalami, tapi juga memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan lain agar hal serupa tidak terjadi. Kemudian ada bidang kesehatan yang pasti tentunya sangat dibutuhkan juga ini, karena perempuan-perempuan sekarang apalagi yang disabilitas atau mungkin perempuan rentan, memang dalam jaminan kesehatan memang sangat kurang. Kemudian yang kedua ada agama, kemudian keamanan, justisi, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kemudian ada sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pencegahan-pencegahan ini juga bisa diberikan kepada para perempuan yang rentan, itu di segala aspek kehidupan. Contohnya nih, apa aja Mbak Dik? Contohnya yang tadi adalah pendidikan, edukasi, kemudian juga diberikan pencegahan di sosial. Secara sosial itu dalam artian kita memberikan pencegahan ini untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang paham akan kekerasan perempuan.
mungkin yang sekarang banyak terjadi, itu juga bisa diberikan wawasan. Mungkin bahasa sekarang mungkin lebih ke wawasan, atau mungkin lebih dikasih tahu mana yang seharusnya bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Kemudian ada perhubungan, komunikasi dan informatika. Selain itu, para perempuan rentan ini juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha kecil atau usaha mikro ya. Jadi dalam perda ini juga disebutkan bahwa masyarakat rentan atau perempuan ya, dalam hari ini konteksnya perempuan, itu bisa diberikan pencegahan dengan usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata dan perdagangan, perindustrian, juga bisa bidang lainnya yang terkait. Jadi bisa juga memberikan usaha bagi mereka yang mungkin memerlukan agar taraf hidupnya mungkin lebih baik. Pemerintah juga berupaya dalam hal ini. Jadi banyak sekali ya yang diperdulikan pemerintah untuk para perempuan yang telah disebutkan sama Mbak Lala tadi, dari berbagai aspek ya, termasuk di bidang ekonomi juga diperhatikan seperti itu. Nah, menurut Mbak Helen sendiri nih, mereka yang seperti apa sih Mbak yang perlu mendapatkan kepedulian pemerintah seperti ini? Karena tadi ada disebutkan kelompok yang rentan gitu. Ya, saya mungkin ambil satu contoh kasus ya, agar lebih mudah kita pahami. Misal nih, perempuan disabilitas. Banyak kasus perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Misal, terutama teman-teman disabilitas mental nih. Ada satu kasus yang dia mendapatkan kekerasan seksual dari tetangganya, kemudian dia melaporkan. Nah, perempuan ini, korban ini punya hak untuk melaporkan kejadian yang dialaminya di kepolisian. Dan itu ada perlindungannya, mereka akan didengarkan keterangannya sesuai dengan bahasa mereka. Kemudian mereka juga berhak mendapatkan informasinya sejauh mana kasus ini berjalan. Nah, kemudian mereka akan divisum untuk melihat bukti kekerasan seksualnya. Nah, untuk pemulihannya ada beberapa pemulihan, baik pemulihan medis, dia perlu dipulihkan organ reproduksinya, kemudian ada pemulihan psikologis yang nanti kita akan bersama teman-teman psikolog untuk memulihkan kondisi mentalnya. Nah, setelah dia mendapatkan laporan, kemudian kasusnya itu bisa sampai ke pengadilan, kemudian sudah sampai inkrah atau putusan, korban ini akan dipulihkan secara sosial. Artinya ketika dia kembali ke masyarakat, ada pemulihan sosial untuk dikuatkan, baik lingkungannya tadi melalui edukasi yang disampaikan Mbak Lala, atau melalui pemberdayaan ekonomi dengan UMKM tadi. Jadi para ibu atau kawan-kawan perempuan yang ada di rumah jangan takut untuk berbicara ketika dia mengalami kekerasan. Ini hanya contoh kecil. Banyak sekali yang mengalami KDRT, dia tidak berani menyampaikan bahwa berkali-kali saya dipukuli, berkali-kali saya mengalami. Kadang kita tidak menyadari ada kekerasan seksual di dalam perkawinan. Pemaksaan. Kalau KDRT itu berhubungan dengan fisik atau enggak? KDRT yang sering terjadi fisik, tetapi kita kenal ada fisik, psikis yang dimaki-maki suami, kemudian penelantaran ekonomi yang tidak dinafkahi, itu masuk di dalam KDRT. Bahkan kalau kita kenal KDRT hanya pasangan ya, dari suami ke istri, bisa dari ayah ke anaknya, ibu ke anaknya, atau bahkan dari karena sebutannya lingkup rumah tangga, artinya yang berada di dalam rumah tangga itu, pembantu pun ikut turut serta di dalam, bisa menjadi korban oleh majikannya. Ini bisa dilaporkan di dalam perundang-undangannya, sudah ada, ini sudah dilindungi. Jadi yang satu atap gitu bisa dikategorikan KDRT ya Mbak? Iya, karena lingkupnya rumah tangga. Seperti itu. Nah nih, peran dari SAM Institute nih untuk bisa berjalan sesuai dengan perda yang ada seperti apa nih Mbak? Nah,
Peran kita sesuai dengan perda yang ada, karena SAMI ada lembaga sosial yang dia punya bidang hukum dan HAM. Kita memberikan layanan bantuan hukum dan mediasi yang kemudian kita akan bersama jejaring, kita merujukkan ke jaringan. Ketika korban membutuhkan layanan medis, kita akan rujukan ke rumah sakit. Ketika membutuhkan layanan psikologis, kita akan rujukkan ke lembaga psikologis. Ketika membutuhkan pendampingan selama proses, kita akan merujukkan ke lembaga pendamping, karena sekarang negara sudah menyediakan. Jadi gratis, tidak usah takut untuk melaporkan kasus nanti biayanya mahal, karena negara sudah menyediakan ini. Nah, itu biasanya dikhawatirkan ya, mau melapor nanti malah tekor gitu loh. Terus kemudian kita juga bisa memberikan edukasi yang selama ini kita lakukan untuk mencegah itu. Kita memberikan edukasi ke masyarakat melalui kelompok perempuan atau forum-forum perempuan. Apapun materi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan perempuan, kita bisa mengupayakan untuk memberikan edukasinya. Contoh yang terakhir itu kita berikan tentang karena ada kasus ya disabilitas tidak diakui oleh lingkungannya, kita coba memberikan pemahaman disabilitas itu apa, kemudian bagaimana mereka bisa diterima, kemudian kita memberikan soal bagaimana mendampinginya, bagaimana menjadi orang tuanya, bagaimana menjadi tetangganya, bahkan sampai ke bagaimana ketika mengalami kekerasan. Seperti itu. Jadi lengkap banget nih ya paket yang di SAMI. Untuk kaum muslim mendengar Radio DS nih, mungkin kalau ingin konsultasi lebih lanjut bersama SAMI bisa menghubungi kontak mana nih Mbak? Bisa menghubungi di kontak 081 325 706 316. Oke, untuk Anda kaum muslim yang masih penasaran dan mungkin punya problem yang belum dapat solusinya, nanti bisa tanya-tanya dengan Mbak Ellen atau Mbak Lalai di kontak tersebut kaum muslim. Mbak Ellen, kita jeda sejenak ya untuk bisa menyapa kaum muslim kembali di acara Komunitas Bersuara, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik kaum muslim. Monggo silakan bergabung juga di line SMS dan WhatsApp Polnefmi Radio Dais atau ditulis di Facebooknya Dais MAJT. 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Masih bersama Eva kaum muslim, ada juga Mbak Helen dan Mbak Lala yang menemani Anda di kesempatan kali ini. Monggo silakan bisa bergabung juga di line SMS, WhatsApp dan Polnefmi Radio Dais ya, 0821 33670.000 atau di 6746352. Masih di pembahasan yang sama tentang Perda nomor 2 tahun 2021 ya, penyelenggaraan perlindungan perempuan ini. Untuk Mbak Lala, mungkin golongan yang seperti apa sih yang disebut dengan apa ini tadi, kelompok rentan seperti itu, sesuai dengan perda yang ada di nomor 2 tahun 2021 ini? Baik, perda ini memang khusus untuk perlindungan perempuan ya. Nah, yang saya sebut tadi adalah perempuan korban nih. Perempuan korban itu adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan atau diskriminasi berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi. Selain yang saya sebutkan perempuan korban, mungkin pendengar juga, apa sih tadi perempuan rentan? Nah itu. Perempuan rentan ini adalah perempuan yang hidup dalam kondisi beresiko mengalami kekerasan dan diskriminasi karena usia, disabilitas, kemiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan dan kondisi lainnya, sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus. Jadi perempuan rentan ini adalah perempuan yang ada dalam kondisi beresiko. Beresiko mengalami kekerasan, baik kekerasan secara psikis maupun kekerasan secara seksual. Di dalam perda ini juga dijelaskan nih pencegahan, bagaimana sih pencegahan terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Itu adalah yang satu, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan untuk mengurangi kerentanan kekerasan dan diskriminasi. Terdapat perempuan rentan itu dikategorikan sebagai berikut ya. Perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial yang pertama. Yang kedua, perempuan dengan penyandang disabilitas.
Nah, yang sekarang banyak terjadi perempuan dengan penyandang disabilitas ini. Yang ketiga, terdapat perempuan dengan HIV atau AIDS. Yang keempat, perempuan pekerja migran. Kemudian ada anak perempuan, anak-anak di bawah umur. Nah, ini termasuk ke dalam kategori anak perempuan. Kemudian perempuan kepala keluarga, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan pekerja rumahan, perempuan lanjut usia, perempuan pekerja informal, perempuan dalam situasi intoleransi, dan kelompok perempuan rentan lainnya. Jadi perempuan rentan ini dikategorikan menjadi beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sangat lengkap sekali ya, di situ dikategorikan tadi ada beberapa jenis. Ternyata perempuan sebagai kepala rumah tangga juga bisa, yang bekerja di kantor atau di rumahan juga disebutkan di situ tadi. Nah, mungkin Mbak Ellen ada salah satu cerita nih Mbak dari pendampingan SAMI Institute sendiri, dari kelompok rentan itu atau mungkin dari jenis yang lain yang didampingi oleh SAMI Institute sampai bisa mungkin permasalahannya mendapatkan solusi, atau mungkin permasalahannya hanya diceritakan saja gitu. Ya, ada beberapa kasus ya, saya ambil contoh yang disabilitas mental pada kita menerima pengaduan. Waktu itu kita sedang mengadakan edukasi mengenai apa itu disabilitas di salah satu kelompok perempuan. Kemudian dari salah satu ibu datang kepada saya, "Mbak, main ke rumah ya, ada apa Bu?" Gitu. Saya ada disabilitas tetangga, nanti saya kenalkan. Kemudian cukup lama saya tidak merespon beliau sampai akhirnya mencari nomor telepon itu dan mengingatkan kembali untuk main. Kemudian saya ke rumahnya, barulah si ibu ini cerita. Dari ceritanya itu dia mengakunya tetangga, tetapi ketika saya gali lebih banyak ternyata yang mengalami kejadian itu adiknya. Jadi adik ini usianya 35 tahun, belum menikah, dia disabilitas mental dan daksa. Mbak silakan ngobrol dengan adiknya, coba Mbak Helen kenalan nih seperti apa adik saya. Waktu itu belum diceritain kasusnya apa. Saya cerita, Bu, ini adik ini pengen segera punya rumah tangga, karena melihat adiknya juga sudah menikah, kayaknya sudah pengen punya pacar. Terus untungnya dia belum mengenal tentang tubuhnya. Jadi ketika dia disentuh, dia belum paham apa sih hubungan seksual itu, belum paham, Bu. Terus si ibu ini menangis. Nah, sebenarnya Mbak, dia itu sudah pernah digauli. Mohon maaf nih kalau agak vulgar nggih. Nah, dari cerita itu ternyata dia pernah diperkosa oleh tetangganya, dan dia ternyata bukan korban yang pertama, sudah ada sebelumnya yang menjadi korban sampai hamil. Ini coba untuk melaporkan kasusnya. Nah, sampai di kepolisian karena keterangannya dan menurut usia biologis disabilitas ini sudah cukup dewasa, 35 tahun, tetapi secara mental dia usianya masih usia anak-anak. Jadi tidak mengenal ketika dia diperkosa, dia paham itu apa itu diperkosa, yang taunya aku disayang-sayang. Nah, sampai di kepolisian dianggap sebagai suka sama suka. Nah, kasus ini yang akhirnya mentok, tidak bisa dilanjutkan, padahal ketika visum dokter pun menyampaikan ada sperma di dalam vaginanya. Mohon maaf ya agak vulgar ya, karena kita memang bicara organ perempuan, dan di situ ditemukan sperma. Di dokter pun sempat, saya mau bersaksi, ini memang benar ada kekerasan, mengalami kekerasan, tetapi lagi-lagi kita mentok di aparat penegak hukum. Nah, ini yang membuat kita harus mengadvokasi bersama bahwa bahasa yang disampaikan oleh kawan disabilitas ini memang harus bahasa yang bisa dipahami oleh aparat penegak hukum. Caranya memahamkan bagaimana aparat hukum yang harus dibuka perspektifnya bahwa masing-masing disabilitas punya bahasa sendiri. Seperti itu. Kemudian ada kasus lagi soal KDRT yang kita selama ini sembunyikan. Banyak perempuan yang mengalami KDRT. Ketika dibalik, kamu menjadi korban enggak? Enggak. Kamu pelaku KDRT enggak? Ketika kita balik, pernah enggak kamu dipisuh-pisuhi, dimarahin sama suamimu? Pernah. Pernah enggak tiba-tiba ditampar? Pernah. Nah, itu sebenarnya kamu sudah menjadi korban, tapi enggak ngeh kalau dirinya itu seperti menjadi korban. Sampai pada akhirnya datang perempuan dengan kondisi berdarah. Dia bilang, saya habis dipukul sama suami. Kenapa? Karena saya membuka
perselingkuhannya suami. Oke. Terus kamu maunya bagaimana? Aku maunya suami dilaporkan. Oke, terus kita laporkan sampai ke ranah hukum dan itu berhasil. Nah, berhasilnya di langkah hukum ini kita harus kembalikan nih pemulihan si korban. Nah itu ya. Ini yang penting. Jadi nggak hanya berhenti di kasusnya aja, tapi ada proses ke korbannya juga. Iya, ada pemulihan psikologis ke korban ini, bagaimana dia bisa kembali bangkit dari keterpurukan. Ini yang didorong oleh perda ini. Jadi sinergi antara bidang di berbagai bidang. Tadi ketika pelayanan melibatkan kepolisian, rumah sakit, pemulihan psikologisnya. Nah, agar tidak terulang kembali ke masyarakat yang lain, kita menggunakan pencegahan. Pencegahan ini pun kita sudah mulai masuk ke ranah pendidikan, terutama di dunia pesantren. Kemarin ada kasus salah satu siapa sebutannya, namanya Heri Wirawan, yang akhirnya divonis seumur hidup karena mencabuli santrinya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa kadang di dalam sebuah bangunan yang tertutup pun kita tidak bisa mengetahui kejadian di dalam kecuali korban itu bicara. Nah, untuk membuat korban bicara, kita harus menyebarkan bahwa setiap perempuan itu punya perlindungan. Mereka sudah punya payung hukum. Mereka dilindungi oleh negara, karena kita tahu bahwa perempuan itu sangat beragam, apapun profesi perempuan itu, entah hanya sebagai tukang cuci, entah hanya sebagai tukang sapu, atau pekerjaan domestik lainnya, bahkan sampai tingkat pejabat pun, semua perempuan pasti dilindungi dengan judul perempuan. Jadi sangat kompleks, beragam, lengkap sekali gitu ya, untuk bisa melindungi para perempuan yang sekarang lagi menyimak siaran Radio Dais. Tapi Mbak Ellen, Mbak Lala nggak kerasa sudah di penghujung acara. Maksudnya masih banyak yang ingin dikupas di sini nih ya. Semakin kesini kok semakin menarik gitu loh. Nanti kapan-kapan semoga bisa rawuh kembali ke studio Radio Dais. Nah, mungkin Mbak Ellen atau Mbak Lala ingin memberikan satu kesimpulan dan sekaligus mengenalkan tentang SAM Institute dan nomor yang bisa dihubungi, karena perempuan-perempuan di Kota Semarang dan sekitar ini wajib ini untuk bisa mengetahui SAM Institute dan mereka itu berhak mendapatkan apa aja gitu. Kesimpulan yang bisa diambil pada kesempatan kali ini, bahwa sebenarnya perempuan-perempuan di Indonesia itu sudah mendapatkan perlindungan dari negara. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hal itu. Dan untuk speak up ke publik pun membutuhkan keberanian dan berpikir berulang kali untuk melakukan itu. Ya mungkin mungkin di luar tahunnya karena harus mengeluarkan banyak uang, harus juga yang prosedurnya sangat panjang dan mungkin bahasanya mungkin ribet ya. Tapi sebenarnya bukan suatu hal yang sebagai penghambat, karena kita juga di sini dari SAM Institute memberikan tidak hanya edukasi ya, namun juga pendampingan bagi teman-teman di luar sana yang mengalami kekerasan seksual. Seperti itu. Nomor yang bisa dihubungi Mbak untuk kontak personnya SAM Institute sendiri nih? Di 081 325 706 316. Itu nomornya kaum muslim. Ibu-ibu atau seluruh perempuan yang berada di mana saja ketika ingin membutuhkan edukasi di kelompoknya bisa menghubungi kami. Saat ini perda yang disampaikan barusan tadi sudah memiliki aturan gubernurnya. Ada 4 aturan. Yang pertama mengenai bagaimana ketika perempuan ini mendapatkan layanan di rumah sakit, kemudian bagaimana mencegahnya. Yang terpenting ini saya lupa menyampaikan, ketika melaporkan dan takut untuk tinggal di rumah, negara sudah menyediakan rumah aman untuk mengamankan korban, dan juga bisa ada rumah aman, rumah shelter, dan rumah penampungan sementara. Jadi yang berada di luar kota ketika mereka berkasus di kota yang lain sudah ada tempat untuk bagaimana singgah sementara untuk menyelesaikan kasusnya. Super sekali Mbak Helen, Mbak Lala atas pembahasannya kali ini. Saya tersentuh nih, dan semoga kaum muslim juga mendapatkan manfaatnya. Semoga bisa hadir kembali di acara Komunitas Bersuara. Kami kaum muslim, Eva, Mbak Helen, dan Mbak Lala, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Insya Allah akan hadir kembali untuk Anda dengan materi yang lebih menarik ya. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.